Ekonomi diambil dari bahasa Latin yaitu oikonomia yang berasal dari kata oikos yang artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Sehingga secara sederhana ekonomi diartikan sebagai aturan-aturan dalam rumah tangga dalam upaya untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan. Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu ekonomi, aturan-aturan dalam rumah tangga ini terus mengalami perubahan, mengalami penyesuaian, serta pengembangan dalam penerapannya. Pengertian ekonomi menurut para ahli. Nah, di sini ada satu tokoh yang sangat terkenal sekali, yaitu Adam Smith. Menurut beliau, ilmu ekonomi secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Nah, kenapa sih Adam Smith ini sangat terkenal? Jadi beliau itu mengeluarkan sebuah buku yaitu The Wealth of Nations, di mana buku ini menjadi acuan disiplin ekonomi modern, sehingga Adam Smith ini sering dijuluki sebagai Bapak Ekonomi Modern. Selain Adam Smith, tokoh lain juga berpendapat seperti Alfred Marshall, di mana ilmu ekonomi adalah ilmu atau studi yang mempelajari kehidupan manusia sehari-hari. Sedangkan menurut Paul S. Samuelson, ilmu ekonomi adalah ilmu pilihan. Ilmu ini mempelajari bagaimana orang memilih menggunakan sumber produksi yang langka atau terbatas untuk memproduksi berbagai komoditi dan menyalurkannya ke berbagai anggota masyarakat untuk segera dikonsumsi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif, yaitu mengumpulkan keterangan-keterangan nyata dan relevan dengan masalah ekonomi berupa angka atau data statistik. Jadi biasanya harus kuantitatif ya, harus bisa dihitung. Kemudian yang kedua, teori ekonomi, yaitu menyusun model analisis ekonomi untuk menerangkan perilaku sistem perekonomian secara garis besar. Nah, biasanya ini untuk menetapkan kebijakan ekonomi. Nah, teori ekonomi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro untuk mempelajari perilaku perekonomian secara individual, misalnya antara produsen dan konsumen, jadi ruang lingkupnya kecil. Kemudian ada ekonomi makro, yaitu untuk mempelajari perilaku perekonomian secara agregat atau keseluruhan, jadi mempertimbangkan dari ekspor-impor, dari pemerintah, dan lain sebagainya. Jadi ruang lingkupnya lebih luas ya. Yang ketiga, ekonomi terapan. Nah, ekonomi terapan ini adalah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil-hasil pemikiran dari teori ekonomi untuk menerangkan kondisi nyata yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Jadi, ekonomi terapan ini merupakan penerapan dari ilmu ekonomi deskriptif dan teori ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 8 cabang. Yang pertama, ilmu ekonomi moneter. Cabang ilmu ekonomi ini membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Yang kedua, ilmu ekonomi publik. Nah, cabang ilmu ekonomi ini membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Kata kuncinya kebijakan pemerintah ya. Kemudian yang ketiga, ilmu ekonomi industri. Nah, cabang ilmu ekonomi ini memfokuskan pembahasan pada interaksi berbagai perusahaan dalam industri. Kata kuncinya industri atau perusahaan ya. Kemudian yang keempat, ilmu ekonomi syariah. Udah jelas banget nih. Ilmu ekonomi syariah ini cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menerapkan ekonomi syariah berdasarkan prinsip-prinsip di dalamnya. Kemudian yang kelima, ilmu ekonomi internasional. Cabang ilmu ekonomi ini membahas tentang kegiatan perekonomian antar negara. Kata kuncinya ada antar negara, baik 2 negara atau lebih. Kemudian yang keenam, ilmu ekonomi regional, yaitu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah. Kemudian yang ketujuh, ilmu ekonomi SDM atau sumber daya manusia, membahas tentang faktor produksi tenaga kerja, yakni mencakup sumber daya manusia. Kata kuncinya ada di tenaga kerja atau sumber daya manusianya ya. Nah, yang terakhir,
Nomor 8, ilmu ekonomi sumber daya alam. Membahas masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi. Kata kuncinya ada di sumber daya alamnya. Manusia sebagai makhluk ekonomi, kita pasti bertindak ekonomis untuk mencukupi kebutuhan hidup yang dibatasi oleh kemampuan atau budget atau anggaran ya, sesuai dengan kemampuan kita atau pendapatan kita masing-masing gitu. Nah, dari sinilah muncul yang namanya motif ekonomi. Motif ekonomi adalah dorongan untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka mencapai kesejahteraan. Nah, apa sih contohnya? Contoh, kita adalah seorang olahragawan. Nah, di sini kita perlu sepatu untuk kegiatan lari. Jadi harus lari pagi. Kita butuh sepatu lari. Terus kita membeli ke sebuah toko, ada yang harganya 150.000, ada yang harganya 100.000. Sama-sama sepatu lari ya. Nah, di sini kita malah memilih yang 150.000. Kenapa? Apa motifnya? Nah, jadi ternyata setelah ditimbang-timbang, harga 150.000 ini lebih awet daripada yang harganya 100.000. Dalam kegiatan sehari-hari kita harus punya yang namanya pedoman atau prinsip gitu ya. Nah, di dalam ekonomi ini juga ada yang namanya prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Jadi berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya dengan keuntungan tertentu atau melakukan pengorbanan tertentu dengan hasil atau keuntungan yang maksimal. Nah, contohnya seperti olahragawan yang sebelumnya ya, dia membeli sepatu dengan harga 150.000 dibandingkan yang 100.000. Nah, karena apa? Karena dia kualitasnya lebih bagus, lebih nyaman digunakan, dan bisa digunakan untuk jangka panjang. Nilai gunanya lebih panjang gitu daripada yang sepatu 100.000 ini tadi. Nah, di sini dia melakukan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Jadi, lebih mahal sedikit tidak apa-apa, tapi dia dapat hasil yang maksimal. Bisa digunakan untuk 5 tahun ke depan misalnya gitu. Daripada yang 100.000 dia beli lebih murah tetapi cuma setahun sudah rusak. Setelah mengetahui yang namanya motif ekonomi dan prinsip ekonomi, kita harus mempunyai yang namanya skala prioritas. Skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang disusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan seseorang. Nah, tingkat kebutuhan ini disusun berdasarkan kebutuhan yang paling penting hingga kebutuhan yang bisa ditunda terlebih dahulu. Tujuannya supaya kita bisa memenuhi kebutuhan hidup tetapi tetap tepat sasaran, efektif dan efisien sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, di sebelah sini sudah ada contoh diagram skala prioritas. Nah, diurutkan berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak hingga yang kurang mendesak, kebutuhan yang paling penting hingga yang kurang penting. Di situ ada kuadran 1. Nah, kuadran 1 ini merupakan skala prioritas yang sangat penting, harus dipenuhi. Contohnya kita sebagai siswa. Kita sebagai siswa butuh sekolah online ya, butuh kuota, butuh smartphone. Nah, itu kan kepentingan yang sangat mendesak, sangat penting gitu. Di kuadran 2 itu adalah skala prioritas yang penting. Nah, contohnya misalnya dalam pembuatan video, tugas, dan lain-lain kita butuh tripod, seperti itu. Terus kemudian ketika Zoom atau Gmeet kita butuh earphone supaya mendengarkan guru dengan lebih jelas. Nah, kemudian masuk ke kuadran 3. Di sini bisa dibilang adalah kebutuhan yang kurang penting. Contohnya, misalnya kita Zoom, kita harus on cam tapi kamera di laptop kurang jernih gitu ya, kurang jernih, terus kita perlu beli webcam. Nah, itu kan sebenarnya keperluan yang bisa dibilang tidak perlu juga gitu. Jadi kita masukkan ke kuadran 3 karena tidak terlalu penting gitu. Kemudian di kuadran 4 ini adalah skala prioritas yang tidak penting. Contoh, ketika Zoom, ketika kita sedang sekolah online, aku butuh kursi yang nyaman. Nah, sebenarnya kan kursi yang nyaman itu kan beda-beda ya setiap orang ya. Kursi yang nyaman tuh harus yang ada sandarannya yang empuk dan ini dan itu. Nah, tapi sebenarnya ketika tidak ada kursi yang nyaman itu pun kita tetap bisa belajar dengan kursi yang seadanya ya kan. Karena yang penting adalah materi dari guru kita memperhatikan. Nah, jadi
kursi yang nyaman ini tadi dimasukkan ke dalam kuadran 4 karena prioritasnya tidak terlalu penting, tidak penting gitu ya. Mengingat kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan tidak terukur, di dalam ekonomi ada yang namanya biaya peluang atau opportunity cost. Opportunity cost ini adalah sebagai biaya yang dikeluarkan atau dikorbankan untuk memperoleh sesuatu yang lain. Cara menghitung biaya peluang. Nah, di sini seperti yang tadi ya, ada pilihan A dan pilihan B. Anggaplah kita sebagai Tono memilih pilihan B. Nah, jika hanya ada 2 pilihan saja, maka pilihan yang ditinggalkan dianggap sebagai biaya peluangnya. Jika Tono memilih pilihan B, maka biaya peluang Tono adalah pilihan A. Nah, tetapi beda lagi jika terdiri dari beberapa pilihan. Jika terdiri dari beberapa pilihan, misalnya pilihan A, B, C, dan D, maka yang dianggap biaya peluang adalah kesempatan terbaik yang dikorbankan. Nah, di sini ada contoh soalnya juga nih. Sebagai lulusan terbaik di sebuah perguruan tinggi terkemuka, Aji mendapat 5 tawaran pekerjaan. Di Jakarta senilai Rp6.500.000, di Medan senilai Rp5 juta, di Irian senilai Rp6 juta, di Bali senilai Rp7 juta, dan di Jogja senilai Rp4 juta. Dari 5 tawaran tersebut, Aji memutuskan memilih bekerja di Jakarta dengan gaji Rp6.500.000 per bulannya. Dikatakan sesuai di soal, terdapat 5 pilihan atau 5 tawaran pekerjaan. Nah, sesuai di konsep biaya peluang, bahwa jika terdiri dari beberapa pilihan atau lebih dari 2 pilihan, maka yang dianggap sebagai biaya peluang adalah pilihan yang terbaik. Nah, pilihan terbaik di sini merupakan bentuk gaji ya, gaji yang paling besar. Nah, yaitu ada di Kota Bali dengan gaji Rp7 juta per bulan. Maka besarnya biaya peluang yang ditanggung Aji adalah Rp7 juta dengan bekerja di Bali.